Kita ulang lagi. Nah, mungkin saja apakah nanti kecepatannya begini bentuknya, bos? Sorry. Oke. Muncul lagi. Nah. Mungkin saya kecepatannya begini. Nah, begitu misalkan kecepatannya. Ya ini yang ingin kita cari. Dia terhadap jarak X seperti apa? Demikian. Nanti di panas juga sama. Ya. Oke, mari kita lihat ya. Ini sudah dijelaskan tadi ya. Tadi pakai coret-coret barangkali numpuk-numpuk ya. Pada dasarnya ini kita ingin mencari pembangkitan momentum dalam fluida. Kita ngelihat gaya-gaya yang bekerja. Ada dua yang kita lihat ya. Gaya gravitasi, cara mendapatkan begini, kemudian gaya tekan tinggal dikalikan dengan luas. Nah, dia akan meningkatkan momentum kalau ini penting. Kalau gaya itu searah dengan gerakan fluida. Jadi searah dengan kecepatan fluida. Sementara dia akan mengurangi kalau dia berlawanan arah dengan arahnya si fluida. Demikian ya. Nah, misalkan bagaimana kalau fluidanya bergeraknya miring? Misalkan bergerak miring itu gimana? Ini ada bidang demikian, ya. Kemudian fluidanya bergeraknya ke sini. Nah, bergeraknya ke sana. Terutama gaya gravitasi. Ya. Nah, koordinatnya kita ambil tetap begini. Apakah ini arah X, ini arah Y, misalkan begitu. Nah, tinggal sekarang ketika mencari gravitasi, kita urei di sini. Ini ke sini. Nah, kini gravitasi itu arahnya ke sini. Ini G. Kita cari G yang mengarah ke sini. Tergantung sudut yang di sini. Tergantung sudut di sini. Sudut alfa misalkan. Ya. Berarti bagian gravitasi yang di sini Gx, kita sebut saja Gx, karena arah X ya. Ini sama dengan apa? Sama dengan G kali cos alfa. Gitu. Demikian. Ya. Jadi kita pakai G cos alfanya. Begitu. Ya. Ini kita lihat dulu ya. Nah, ini beberapa asumsi yang bisa kita pakai ya. Yang sekaligus bisa syarat batas juga gitu ya. Di antara padatan dan cairan kita mengasumsikan cairan itu nempel di dalam padatan ya. Jadi nggak ada tergelincir sehingga berapa kecepatan padatan, nah segitulah kecepatan cairan di dinding demikian. Maka dalam simulator dinding itu harus didefinisikan. Jadi dinding itu yang digambar. Nah, sekaligus simulatornya akan mencari nilai batasnya. Demikian diasumsikan kalau di dinding yang nempel di dinding kecepatannya sama dengan 0. Kecuali dindingnya bergerak. Kalau alat proses itu jarang biasanya bergerak. Ya, selalu diam di baut ya, di lapangan. Kemudian ini ada namanya kontinuitas plak. Nah, ini kalau kita bicara dua cairan. Kalau satu cairan nggak akan ketemu. Misalkan di sini ada pada arah Y. Ini pada arah Y. Di sini kita ada dua lapisan cairan. Nah, di sini ini cairan A. Yang di sini di bawahnya cairan B. Gitu. Ya. Nah, di titik yang di sini kecepatan kedua cairan sama. Tergantung sekarang berapa tebalan cairan B. Misalkan saja di sini dB. Lalu titik Y0 itu ada di sini. Ya, berarti di posisi Y sama dengan dB, kecepatan A sama dengan kecepatan B. Demikian juga nilai fluxnya. Jadi flux A sama dengan flux B. Jadi di sini kita punya dua persamaan. Nah, sementara di sini kita punya satu syarat batas. Di sini punya satu juga syarat batas. Jadi 4 syarat batas yang kita punya. Demikian. Nah, ini ada tambahan kalau di dalam gas cair
gas cair. Di sini misalkan ada gas, nah, yang ini liquid. Nah, biasanya di batas antara gas dan liquid ini tidak terjadi perpindahan momentum. Artinya gas itu nggak bisa ngedorong cairan, cairan tidak bisa menggerakkan gas. Tapi ini kasus khusus. Kalau ternyata gas itu kencang larinya, menggerakkan dengan kecepatan tertentu, berarti ya itulah yang menjadi syarat batas. Demikian. Ya. Sudah, oke. Ya. Oke, ini satu kasus khusus ya. Nah, bukunya itu ada buku Transport Fenomena karangan Bird ya. Bird dan kawan-kawan ya. Yang judulnya itu Transport Fenomena. Nah, itu bisa ditemukan di sana ya. Contoh permasalahan juga banyak. Nah, itu dalam setiap mau menyelesaikan permasalahan kita perlu baca dulu dengan betul deskripsi permasalahannya gitu. Nah, di sini cuma saya gambar singkat saja karena nanti saya akan menjelaskan deskripsinya gimana. Ini ada sebuah pipa vertikal. Ya, ini pipa vertikal. Ya. Ini pipa vertikal. Di dalamnya mengalir cairan. Cairannya cairan kental. Ya. Kalau cairan kental bagaimana mengalir di sini? Ya. Nah, mengalirnya itu perlahan. Nah, misalkan apa? Misalkan minyak mentah yang berat atau mungkin aspal atau di teknologi makanan itu misalkan saja madu begitu ya. Nah, kalau air dia nggak akan mau pelan-pelan, dia langsung aja terus ya. Nah, sekarang konsekuensinya gimana kalau cairan itu kental ya. Kalau ada pipa vertikal, nah yang ini nggak usah dilihat dulu ya, yang gambar ini nggak usah dilihat dulu, jadi lihat dindingnya. Kalau cairan itu kental, mengalir vertikal di dalam pipa vertikal, dia itu mengalir itu akan rapi. Mengalir rapi itu bagaimana? Ya. Mengalirnya gini, ini batas-batas pipa ya, dinding pipa. Nah, dia mengalirnya itu laminer. Jadi yang di sini dia lurus ke sini, tidak zigzag ke arah kiri maupun kanan. Gitu. Tidak seperti ini. Nah, tidak seperti itu. Ya. Jadi perlahan. Misalkan gliserin, gitu. Di sini juga begitu ya. Yang di sini dia diam nempel. Ya, demikian. Ya. Yang di sini mengalir. Jadi kalau lurus, ya harusnya. Nah, tetapi bisa dipastikan ya, bisa dipastikan. Yang di dinding ini nempel di sini. Yang di sini bergerak bebas. Artinya apa? Di tengah ini kecepatannya tinggi, di dinding nol. Berarti apa? Ada gradien kecepatan. Nah, ada perpindahan momentum. Perpindahannya ke arah mana? Kalau melingkar berarti perpindahannya dari sumbu ke dinding. Dengan kata lain, kalau kita gambarkan begini, jadi berpindahnya itu ke arah radial. Jadi luas permukaan perpindahan yang kita perhitungkan nanti adalah luas dinding, begitu, luas lingkaran, gitu. Ya, itu. Ya. Kemudian ini tertutup, ya pipa itu tertutup. Kemudian pipa itu ada gesekan. Jadi fluida mengalir dalam pipa itu ada gesekan. Sehingga apa? Kalau tadinya tekanannya di sini P0, ketika di bawah dia tidak P0. Berkurang tekanan itu namanya pressure drop. Itu P yang di bawah di sini ini lebih kecil daripada P0. Begitu. Ya. Kemudian jangan lupa ini ada gravitasi bekerja. Ya. Nah, sekarang kita ingin mengetahui bagaimana kecepatan fluida itu berubah dari tengah di sini sampai ke dinding. Bisa dipastikan di sini pasti di tengah ini dia kecepatannya maksimum, paling tinggi.
kita juga ingin tahu berapa nilainya. Kalau diameter dari pipa ini kita ketahui. Kalau P0 dengan PL ini kita ketahui. Kalau nilai G itu kita ketahui. Kalau nilai viskositas dari cairan itu kita ketahui. Begitu juga kalau dari nilai rho itu diketahui. Berapa kecepatan maksimumnya? Berapa kecepatan rata-ratanya? Berapa debitnya dalam volume per waktunya? Begitu. Ya. Nah, ini bisa kita dapatkan dari neraca. Terutama tadi, bagaimana kecepatan itu kalau kita bikin plot dari tengah sampai ke sini. Kalau ini kan simetri. Ya. Kalau ke sana ke simetri. Jadi cukup kita gambarkan setengah aja atau seluruhnya boleh. Nah, sekarang coba kita lihat ya. Pertama apa? Kita bikin dulu lapisan fluida yang bisa mewakili fluida keseluruhan. Fluida itu ya satu pipa ini fluida, cairan. Nah sekarang lapisan yang mewakili yang bisa menggambarkan perpindahan itu bagaimana? Nah lapisan itu berupa anulus, cincin. Ya. Ini ya dengan ketebalan tertentu. Ya. Nah, sampai di sini tentunya ya kalau mau digambar lengkap. Ya. Nah demikian. Ya. Nah sekarang kalau kita gambar lingkaran di sini, cincin ya dari atas, jadi begini. Nah di sini yang mewakili. Ya. Dan ini kita sebut R. Nah kemudian sampai di sini, ini adalah R plus delta R. Begitu. R ya, delta R. Demikian. Sekarang kita lihat bagaimana keluar masuknya momentum di dalam lapisan ini, Ya, begitu. Nah, ini ada beberapa asumsi tambahan ya. Pertama, massa jenis cairan itu tetap tidak berubah. Kenapa? Temperaturnya sama. Ya, temperatur ini seragam. Jadi rho itu akan tetap tidak berubah. Ya, begitu. Tetap. Ya. Kemudian kita asumsikan mu ini juga tetap, viskositasnya tetap, rho juga tetap. Kemudian cairannya itu hanya bergerak ke satu arah ke bawah aja. Ke berputar ke arah sudut spin dia tidak. Kemudian bergerak ke arah dinding tidak. Dia hanya bergerak lurus begitu. Ya. Itu namanya kecepatannya hanya satu dimensi. Artinya apa? Di sini kita berhadapan VR sama dengan 0. Kemudian juga V theta sama dengan 0. Jadi hanya satu komponen kecepatan. Begitu. Nah, kalau satu komponen kecepatan, ya, kemudian rho-nya tetap, ya, bisa dipastikan kalau ke arah sumbu vertikal, kecepatan itu nggak akan berubah. Ya, artinya apa? Kalau kecepatan ini dengan catatan nilai R-nya sama, katakanlah di sumbu kita lihat. Di titik yang di sini, kecepatannya dengan titik di sini sama, tidak berbeda. Gitu. Ya. Tetapi kalau kita lihat di titik sini dengan yang di titik di sini, itu beda. Ya. Yang ekstrimnya, di sini kecepatannya paling tinggi, yang di sini kecepatannya 0. Gitu. Ya. Makanya kenapa kita ambil lapisan yang mewakili, digambarkan dua lingkaran kecil, lingkaran besar itu sudah cukup. Ya, demikian. Nah, coba sekarang kita lihat ya. Ini kita hapus dulu ya, biar nggak terlalu banyak cerita. Itu sudah jelas ya. Sorry. Oke, kita hapus semuanya ya. Oke, ya. Sekarang kita hanya ke arah radial. Nah, ke arah radial. Di sini kita gambarkan ya di sini lapisan fluida yang mewakili ini R. Kemudian di sini ya, kita gambarkan di sini. Ini kalau ke sini ini posisinya R plus delta R. Sehingga ketebalan cincin ini delta R.
Panjang atau tingginya gimana? Ya setinggi pipa. Ya. Nah, sekali lagi di sini ujung-ujungnya nggak usah diperhatikan. Kalau di ujung-ujung jelas cairannya mau nyembur, dia ya ke sana ke sini nyemburnya. Tidak mungkin V-nya hanya VZ begitu ya. Nah, ini titik nolnya kita taruh di atas ya. Di atas di tengah-tengah. Titik nolnya di sini ya. Ini R0 itu di tengah-tengah, kemudian Z0 itu ada di atas. Berarti kalau di posisi sini Z ini posisi Z sama dengan L. Gitu. Nah, sekarang mari kita lihat komponen-komponen masuk dan keluarnya. Itu kalau kita lihat dalam satu lapis, dia nanti bisa memasukkan momentum, bisa mengambil momentum. Begitu. Jelas di sini kecepatan itu dari di tengah ke dinding kecil. Berarti apa? Kita perhatikan yang di sini ya, ini lapisan yang di sini, ya di antara dua lingkaran kecil dan lingkaran besar. Berarti lapisan yang di dalam dia memindahkan molekulnya, memindahkan momentumnya keluar. Ya. Ini udah ada masuk momentum. Ya. Yang mewakili momentum masuk ini apa? Tahu. Tahu apa? Tahu pada arah R karena kecepatan VZ. Begitu. Jadi tahu RZ. Kita bicara di sini tahu RZ. Ya. Di posisi apa? Di sini posisinya R. R sama dengan R. Kemudian yang lapisan di sini memindahkan keluar ke sana. Ini kita bicara tahu RZ ya di posisi R plus delta R. Nah, jangan lupa yang dineracakan di sini adalah laju. Nah, sekarang mari kita lihat. Ini ada momentum melaju dengan flux tau RZ di posisi R. Gitu. Berapa total lajunya? Kalikan luas. Makanya di sini ini masuk in ya. Karena difusi ya, in diwakil dengan tau RZ ya. Dikalikan luas. Luasnya gimana yang tegak lurus? Luas dinding yang ada di dalam sini. Jadi L dikalikan dengan 2PR. Kalikan ini dilihat di posisi R sama dengan R. Masuk dia. Sekarang out. Yang meninggalkan lapisan ini, posisi yang ini. Ya. Sama dikalikan luas dulu, ini fluxnya. Jangan lupa ini di posisi R plus delta R. Nah itu karena difusi merambat dari dalam ke arah luar. Nah kemudian kita ambil di sini, ya. Ini kan ada cairan masuk ke sana. Ini ada cairan keluar ke sini. Nanti ada konveksi. Cairan masuk, dia membawa momentum. Cairan keluar, dia membawa momentum. Nah, kalau sebagai cairan, nah ini yang konveksi, ya. Kalau sebagai cairan, mudah mendapatkannya, ya. Pada dasarnya, bagaimana mendapatkan karena konveksi? Itu laju volumetrik, laju volume dikalikan dengan konsentrasi, betul nggak? Kan konsentrasi itu sesuatu dibagi volume. Sehingga sekarang dikalikan volume per waktu. Dapatnya sesuatu per waktu. Makanya di sini jadi seperti ini. Konsentrasi momentum yang masuk, tadi kan dikasih konsentrasi momentum sama dengan rho dikalikan dengan kecepatan. Berarti dikalikan VZ. Tapi jangan lupa dia masuknya di atas. Di posisi Z sama dengan Z. Tapi ini baru konsentrasi momentum. Dikalikan laju alur volumetrik. Yang kita punya adalah laju linear. Nah, laju linear biar dijadikan laju volumetrik jadi debit kali luas permukaan. Tetapi luas permukaan bukan yang ini, melainkan luas permukaan yang di sini. Nah, luas penampang aliran. Luas penampang aliran itu
2πr keliling di, lingkaran yang di dalam dikalikan dengan ketebalannya. Gitu. Ini menjadi volume aliran dikalikan dikalikan kecepatan menjadi laju alir volumetrik dikalikan dengan konsentrasi. Ini posisi di Z sama dengan Z. Sekarang hal yang sama laju alir volumetrik dikalikan konsentrasi momentum di Z sama dengan L. Tetapi ini mengurangi karena dia ada di sini. Mengurangi. Gitu. Ya. Nah, kemudian gravitasi. Gravitasi. Nah, sekarang gravitasi dulu, ya. M dikalikan dengan G. Ya, yang pasti ada G di sini ya. Nah, M itu mendapatkan M gimana? Rho dikalikan volume. Dikalikan rho. Volumenya bagaimana? Ya, ini volumenya luas penampang. 2 PR kali delta R dikalikan dengan L. Ya, ini adalah gaya gravitasi. Tambah atau dikurangi? Ditambah. Gitu. Ini gravitasi. Sekarang ditambah dengan tekanan. Tekanan yang di atas di sini. Dia kan ini ngarah ke sini. Turun ngarahnya. Dikalikan luas. Berarti ditambah dengan 2 pi R kali delta R dikalikan dengan P0. Otomatis yang di bawah, fluida yang di bawah dia akan nekan ke atasnya. Nekan ke arah ke atas. Dikurangi dengan 2 pi R delta R dikalikan dengan P. Di sini bukan P0, tetapi apa? PL. Begitu. Ya. Nah, sekarang kalau kita definisikan, ini P kecil. Kita definisikan P besar itu sama dengan P kecil dikurangi dengan rho GX. Rho G dikalikan dengan Z. Nah, begitu. Ya. P besar sama dengan P. Berarti P besar L ya sama dengan P kecilnya L dikurangi dengan rho G kali L. Begitu. Kalau P besarnya 0 berarti P0 dikurangi rho G kali 0. Berarti sama dengan P0. P besar 0 sama dengan P kecil 0. Nah, kalau P kecil dan G ini kita definisikan ngikutin yang di sini, nanti yang ini, nah, yang ini bisa kita ubah menjadi yang di sini. Nah, begitu kira-kira. Ya, biar lebih sederhana. Mau menulis panjang seperti ini tidak apa-apa, mau dipendekkan begini, tapi dengan catatan P besar ini mendefinisikan seperti ini. Jadi kalau di atas Z-nya sama dengan 0, otomatis P besar 0 sama dengan P kecil 0. Kalau di bawah berarti PL besar sama dengan P kecil L dikurangi dengan rho G kali L. Begitu. Nah, ini dibawa ke depan. Kenapa? Karena ininya kan sama. 2PR ininya sama. Ya, rho-nya masuk ke dalam sini. Karena kalau P0 dia nggak punya rho-nya nggak ada jadinya. Karena kan dikalikan dengan L-nya ini 0. Begitu. Ya, sudah masuk semua. Mana yang momentum yang pindah, mana yang keluar. Begitu. Nah, sekarang tapi ada catatan tadi satu yang penting ya. Untuk fluida yang rho-nya tetap, ini rho itu tetap, ini namanya fluida yang incompressible. Kemudian V theta-nya 0, VR-nya 0. Ini otomatis VZ itu tidak dipengaruhi oleh nilai Z. Artinya apa? VZ di Z sama dengan ini, ya, maaf, di Z sama dengan 0, ya. Dengan VZ di Z sama dengan L, ini nilainya sama. Karena sama, bagaimana? Yang ini bisa dihilangkan.
Sehingga tinggal kalau yang di sini dengan yang di sini berbeda. Tetapi VZ di sini dengan yang di sini sama. Sehingga ini dengan yang di sini saling menghilangkan. Karena sama-sama dikalikan dengan rho dikali 2πr delta R. VZ ini VZ kuadrat di atas, di ujung atas dengan VZ kuadrat di ujung bawah itu sama dengan 0. Jadi tidak ada perubahan kecepatan pada arah Z dengan catatan di posisi R yang sama. Sehingga tinggal komponen yang di sini dengan yang di sini. Ya, nah ini kalau kita gambarkan kembali ke sini, ya berikutnya. Ya, oke. Nah gambarkan begitu. Jadi ini yang aslinya ini ya. Jadi tinggal yang ini. Ya. Ya. Tapi dengan catatan sekarang delta R-nya, oh ya maaf ya, delta R-nya kita pindahkan. Nah, delta R di sini, nah ini kan mengandung ini ya. Sekarang kalau ini dihilangkan, ya. Nah ini kita lihat di sini, ini mengandung delta R. Nah itu kita pindahkan. Ini mengandung 2pi, 2pi, 2pi dihilangkan, begitu. Ya. Jadi tinggal apa? Tinggal tahu L-nya kita tarik ke sini. L-nya kita bawa ke sini, delta R-nya bawa ke sana. Maka jadinya seperti ini. Ya. Nah, jadi yang ini kita bagi pembagi delta R, yang ini menjadi L-nya ke sini. Begitu. 2pi-nya saling menghilangkan. Yang R di sini nggak boleh kita keluarkan. Kenapa? Karena R yang di sini dengan R yang di sini nilainya berbeda, nggak boleh kita keluarkan. Begitu. Ya. Nah, yang di sini sekarang kalau ketebalan lapisan tadi kita kecilkan, mendekati 0, nah itu secara matematik, jadi kita menulis limit delta R mendekati 0 sama dengan yang ini. Kalau ada persamaan seperti ini, ya, delta R mendekati 0, ini menjadi persamaan diferensial. Gitu. Ya, persamaan diferensial itu limit delta X menuju 0, delta Y dibagi delta X, ini sama artinya dengan dy per dx. Maka jadi diferensial yang ini, tau RZ terhadap R sama dengan ini. Ya. Nah, ini nilainya tetap. P0 di atas tetap P0, PL di bawah tetap PL. Itu terjadi untuk aliran yang stabil atau steady. Gitu. Dalam keadaan steady jadinya di sini. Nah, ini sudah mendapatkan satu persamaan diferensial sekarang kita. Kalau ini diintegrasi, jadinya apa? Diintegrasi R tau RZ ini sama dengan setengah ya, setengah dalam kurung P0 dikurangi PL dibagi dengan L. Di sini R, jangan lupa tambah konstanta. Konstantanya di sini konstanta 1. Gitu. Ya. Nah, perlu syarat batas untuk mendapatkan konstanta di sini. Syarat batasnya, apa syarat batasnya? Nah, karena dia berupa pipa, batasnya itu di sini dengan di sini. Ini sama, nilainya apa? R sama dengan R. Kalau dihitungnya dari sini, ini nilainya R. Kemudian satu lagi, di sini nilainya berapa? Ini R sama dengan 0. Jadi kita punya dua syarat batas. Di posisi R sama dengan 0 dan di posisi R sama dengan R. Nah, mana yang kita ketahui? Di sini. Nah, kalau kita ketahui, di sini pasti nilainya maksimum. Kalau di titik maksimum itu artinya apa? Berarti diferensialnya dv per R, Z ya di sini ya, dvz per dr, ini sama dengan 0. Ya. Karena hukum Newton menyatakan bahwa tau itu sama dengan minus mu kali dvz per dr. Kalau di posisi R sama dengan 0,
dVz per dr sama dengan 0, berarti itu bisa kita katakan di posisi R sama dengan 0, nilai dVz per dr, maaf ini per dr, ini sama dengan 0. Sehingga ini kita masukkan yang ini diganti dengan 0, R-nya, terus yang ini kita ganti dengan 0, otomatis yang ini jadi sama dengan 0. Sehingga sekarang tinggal yang ini persamaannya. Tinggal yang ini boleh kita gabung, ini konstanta. Begitu. Kenapa sama dengan yang itu? Karena di sini R kuadrat dibagi dengan R di sini. Jadinya menjadi R. Di sini baru kita masukkan hukum Newton, ini namanya hukum Newton. Ya. Kita pakai menggantikan tau RZ di sini. Minus mu dVz per dr bawa ke sana. Jadinya yang di sini. Nah, jadinya persamaan ini. Bahwa dVz per dr minus mu yang dibawa ke sini, ke kiri, jadi minus P0 dikurangi PL dibagi dengan 2 mu L dikalikan dengan R. Nah, ini integrasi lagi, jadinya apa? Jadinya yang 2 ini kan menjadi setengah, jadi 1/4. Yang ini menjadi R kuadrat. Tetapi nanti jangan lupa, di sini ada konstanta yang kedua. Untuk mendapatkan syarat batasnya bagaimana? Tadi yang di sini udah kita pakai. Nah, yang di sini sekarang. Bahwa di R sama dengan R, R besar, cairnya nempel di dinding, itu artinya apa? Syarat batas yang kedua ini. Bahwa VZ sama dengan 0 di R sama dengan R besar. Nanti dapat persamaannya seperti ini. Bahwa VZ sama dengan, ini suatu konstanta di sini, ya, dikalikan dengan 1 minus R kecil per R dikuadratkan. Jadi ini merupakan persamaan parabola. Jadi kalau kita gambar di sini, ya, ya di tengah-tengah dia maksimum di sini. Jadi kurvanya, nah begitu. Ya, yang ini paling tinggi kecepatan di tengah-tengah, yang ini lebih kecil, yang ini, yang di sini 0. Yang itu simetris tentunya, begitu. Jadi kecepatan lapisan cairan itu beda-beda tergantung posisi radialnya. Dengan catatan dia apa? Satu Newtonian, kemudian nilai mu-nya itu besar, artinya kental beritanya. Newtonian itu dia memenuhi persamaan yang ini. Kalau tidak itu namanya non Newtonian. Demikian. Ya. Ya, itu cara manual untuk memudahkan kita memahami fenomenanya, bahwa kecepatan lapisan cairan itu bisa berbeda-beda tergantung posisi. Contoh untuk cairan yang kental mengalir di dalam pipa vertikal. Komposisi radial dia beda-beda. Ya. Makanya kenapa pertama kali mengalir dia pasti akan kelihatan kalau pipa itu dari gelas, karena di tengahnya itu dia berupa parabola. Demikian. Ya. Nah, aplikasinya di mana ini? Kelihatannya sederhana, dengan manual, dengan tangan pun bisa dikerjakan, begitu ya. Pertama, dari sinilah kita bisa mengetahui dari distribusi ini, ya. Nah, dari ini yang paling terakhir, ya, penting sekali, ya. Dari sana kita bisa mendapatkan kecepatan rata-rata. Jadi V rata-rata, VZ rata-rata. Kemudian dari kecepatan rata-rata tersebut, nanti nggak tentu maksimum minimumnya bisa cari, ya. Dia maksimumnya berapa? Maksimumnya di R sama dengan 0. Berarti yang ini hilang. Ya, itu maksimum. Minimumnya di mana? Minimumnya kalau angka ini sama dengan 1, 0 jadinya. Nah, kemudian juga nilai rata-rata bisa kita cari di sini dengan integrasi. Ya. Dapat V rata-rata. Dari V rata-rata nanti kita dapat berapa laju alir volumetrik, ya, pada arah Z rata-rata. Jadi average. Jadi secara keseluruhan kalau ini pipa ini nanti per menit atau per detik mengalir berapa liter, ya, dari ujung sini ke sini.
Demikian. Nah itu pada dasarnya fungsi dari sifat fluida dan dimensi dari pipanya. Ya. Nah ini kalau sekarang pipanya itu kita ambil ini pipa kecil. Ya, ini pipa kecil. Mengalir di sana. Miring nggak masalah. Ya. Bisa ini kan akhirnya kecepatan rata-ratanya sama dengan yang ini. Ya. Ini ada perbedaan ketinggian di sini. Ini ada perbedaan level. Begitu. Ya. Ya. Ini dimanfaatkan dalam alat ukur viskositas namanya Canon Viskometer. Terbuat dari gelas, ya. Konstruksinya seperti ini. Ini namanya ada pipa kapiler diameternya kecil, ya. Panjang tertentu. Ya. Dengan bahasan tadi bisa dibuktikan bahwa laju alir volumetrik itu fungsi dari massa jenis, fungsi percepatan gravitasi, perbedaan ketinggian, jari-jari atau diameter dari pipa kapilernya, kemudian viskositas fluida, lalu panjangnya pipa. Begitu. Nah sekarang kalau dimensi pipanya itu alat yang sama kita pakai untuk macam-macam fluida. Berarti apa? Berarti ini semua konstan ini. Ya, R-nya konstan, H-nya konstan, G apalagi. Ya, gravitasi konstan, kemudian L-nya konstan. Berarti itu bisa kita keluarkan. Ya. Bisa kita gabung, tinggal mu per rho ini aja yang berbeda-beda dari fluida satu ke fluida yang lain. Demikian. Q-nya kita bawa ke sini, jadinya ini akan sama dengan ini. Nah, sekarang apa itu Q? Q ini volume per waktu. Ya. Nah, sekarang bagaimana? Kita masukkan cairan ke sini. Nah, biasa cairan itu kira-kira setinggi yang ini. Nah, yang itu. Kemudian kita sedot cairannya, sedot masuk sampai ke sini. Nah, begitu. Kemudian biarkan mengalir, nanti akan turun levelnya di sini. Nah, ini ada dua tanda di sini. Ya. Nah, ada tanda di sini, ya, dengan tanda di sini. Begitu cairannya melewati tanda ini, jalankan stopwatch. Jalan stopwatchnya. Begitu cairan itu level masuk ini, stop stopwatchnya. Berarti di sini apa? Di sini nanti ada waktu yang kita catat. Ada waktu yang kita catat dengan sendirinya fluidanya pasti dia mengalir sebanyak apa? Sebanyak delta volume tertentu. Dan kita nggak usah tahu berapa volumenya yang melewat. Yang perlu kita tahu waktunya. Karena selagi titik ini dibuat sama, pasti dari fluida satu ke fluida yang lain, volumenya akan sama. Itulah yang mewakili Q. Jadi Q ini bisa kita gantikan sebagai delta V volume dibagi dengan waktu. Yang delta V-nya ini nilainya tetap. Ya. Kita pecah ini jadi ke sini, sehingga yang ini kita beri simbol sebagai nu, demikian. Ini namanya viskositas kinematik. Ya. Ini namanya viskositas kinematik. Ya. Kalau viskositas, ini satuannya misalkan kilogram per meter per sekon. Ya. Kalau viskositas kinematik, ya, ini satuannya meter kuadrat per sekon. Karena dia dibagi rho. Gitu. Ya. Nanti akan bisa kita dapatkan bahwa viskositas kinematik ini sama dengan suatu konstanta yang tersusun dari yang ini, ya, dikalikan dengan waktu. Nah, lalu cara mendapatkan viskositas itu caranya bagaimana? Kita masukkan air dulu. Nah, sekarang dengan menggunakan air, ya, nah, catat berapa waktu air.
dari titik sini ke titik yang ke sini. Dapat waktunya air. Nah, cari di literatur ya. Kalau air itu banyak datanya dan sudah akurat. Berapa nilai viskositas kinematiknya air? Ya. Dengan demikian apa? Kita jadi bisa mengetahui berapa konstanta ini dengan menggunakan datanya air. Sekarang kalau untuk mencari viskositasnya fluida yang lain, misalkan saja apa? Mungkin saja fluidanya apakah itu minyak atau apa saja, ya. Masukkan ke sini, dicuci dulu tentunya, dikeringkan, masukkan cairannya yang mau kita ketahui viskositasnya, kita tarik ke sini, kita turunkan, dapat nanti untuk fluidanya F, ya, fluida A misalkan, dapat di sini T-nya TA. Gitu, ya. Nah dengan konstanta yang sama, kita bisa mendapat berapa viskositas kinematik untuk hanya mengukur berapa waktu tempuh dia dari titik sini ke titik yang di sini. Ya. Nah, persamaan ini kalau tadi kita turunkan di pipa itu ada salah satunya apa? Dia dalam keadaan steady persamaan itu. Bagaimana menjamin dalam keadaan steady? Maka ini tarik dulu naik dia, naik sampai di ujung sini. Nah, ketika dia mengalir dari sini sampai ke sini, nah itu diharapkan dia sudah dalam keadaan steady. Nah, bagaimana itu memastikan dari percobaan? Ya, ini namanya, ya, tapi ini terbatas hanya untuk cairan. Demikian. Nah, lalu tadi dikatakan fluidanya harus laminar. Misalkan yang kan tadi berupa pipa begini ya, dia harus bergeraknya hanya lurus ini, nggak boleh dia bergerak sampai fluidanya ke situ. Makanya kenapa pipa ini dibuat kecil sekali, lidi pun nggak bisa masuk. Ya, jadi dia kecil sekali apa? Fluidanya itu nggak akan sempat nggak ada diameter yang cukup untuk berpindah-pindah dari diameter yang satu, dari posisi radial satu ke radial yang lain. Jadi orang juga kalau dimasukkan ke terowongan yang kecil ya dia nggak akan sempat lagi ke kanan kiri. Jadi asumsi-asumsi itu dipenuhi dengan cara ya rancangan alat itu dibuat seperti ini sehingga dia terpenuhi asumsi. Sehingga persamaan ini bisa berlaku kira-kira itu. Kemudian tadi ada asumsi juga rho dan mu-nya konstan. Artinya apa? Temperaturnya dijaga tetap. Nah, biasanya ini dicelupkan dalam sebuah bak yang temperaturnya dijaga konstan. Begitu. Ya, ya itu contoh bahasan untuk yang momentum. Kalau ada pertanyaan, tentu yang lain-lain nanti bisa dilihat di buku transfer fenomena yang manapun. Tapi prinsipnya kira-kira demikian. Ya, kembali ke depan prinsipnya. Nah, yang ini ya, jangan lupa hukum Newton itu bagaimana. Kalau radial tadi kita pakainya yang radial ya. Kalau radial itu momentum pada arah radial karena VZ-nya yang berbeda, ini ungkapannya sama dengan minus mu kali d VZ per dr. Itu. Ya, demikian. Nah, jangan lupa boundary condition-nya. Begitu. Ya. Ya. Sehingga terakhir nanti di samping profil kita bisa mendapatkan berapa kecepatan rata-rata. Nah, yang untuk silinder tadi itu bisa dipakai untuk mengukur viskositas. Demikian. Ya. Nah, alat viskositas yang lain tentunya ada. Ini namanya, yang ini namanya alat viskometer pipa kapiler. Ya, pipa kapilernya itu berasal dari ini, pipa jadi dari E sampai ke ini, posisi yang di sini, di bawah ini, pipa kapilernya. Walaupun pengamatan waktunya kita ambil dari sini,
di daerah yang di sini, ya di atas. Tidak masalah karena steady, laju alir volumetrik di bagian atas dengan di bagian bawah itu sama karena dia dalam keadaan steady begitu. Oke, saya kira kalau untuk momentum sebagai satu contoh demikian. Apakah ada pertanyaan? Ya, ya silakan. Ya, ya. Di fluida aliran proses praktis semuanya nempel di dinding. Ya. Fluida yang tidak nempel di dinding itu apa contohnya? Nah, hanya satu, bukan air. Yang tidak nempel, merkuri. Ya. Yang tidak nempel itu merkuri. Di teknologi proses tidak ada yang memompa merkuri. Ya, tidak ada yang memompa merkuri. Merkuri itu pasti dengan sendirinya diangkut terlalu berat untuk dipompa. Mau minyak, mau apa, udara termasuk itu nempel di dinding. Walaupun dindingnya halus, dia akan nempel. Sehingga kenapa? Kalau di dinding itu dia artinya dipegang oleh dinding. Ya, dindingnya diam sehingga kecepatannya nol. Nah, nanti di ANSYS ini kita diminta mendefinisikan kalau pipa, nah dindingnya itu diameternya berapa. Nah nanti itu dengan si simulatornya sudah mengambil, oh berarti di titik ini kecepatannya nol. Begitu. Kita cukup mendefinisikan menggambar dindingnya. Demikian. Nah seninya itu adalah di menggambarnya itu. Ya. Nanti kan dipadu jadi bisa lah. Ya. Demikian. Ya. Oke. Yang di online ada pertanyaan? Baik, demikian sekilas dulu. Ya, tentu nanti di dalam kuliah akan lebih detail lagi. Poinnya apa yang bisa kita dapat di sini? Satu yang penting bahwa perpindahan itu didorong oleh adanya perbedaan konsentrasi terhadap posisi. Itu, ya. Baru satu tadi yang hukum dasar, hukum Newton. Bahwa flux, nah flux itu adalah laju perpindahan perluas. Kalau momentum berarti laju momentum yang berpindah perluas. Jangan lupa luas yang tegak lurus arah perpindahan. Kalau di momentum, nah itu flux momentum sama dengan minus viskositas 1 mu dikalikan dengan gradien kecepatan. Nah kemudian kita nanti di sini bicara persamaan diferensial, dan kalau sudah di atas satu dimensi, berarti kita bicara persamaan diferensial parsial atau PDE. Demikian. Ya. Nah, salah satu piranti atau metode untuk memecah persamaan diferensial parsial adalah finite difference. Itu nanti persamaan diferensial parsial itu bisa kita ubah menjadi persamaan diferensial biasa. Nah, kalau yang kita bicarakan di satu dimensi tadi dalam keadaan steady, itu berupa persamaan diferensial biasa. Karena variabelnya cuma 1x. Begitu. Kalau kita nanti berpindahnya ke arah 2x dan y, berarti ada diferensial terhadap x, diferensial terhadap y itu parsial. Begitu juga satu dimensi dalam keadaan unsteady. Nanti kita bicara diferensial terhadap x, misalkan kalau arah x berpindahnya sama diferensial terhadap waktu. Itu udah persamaan diferensial parsial juga. Demikian. Nah, saya kira itu dulu poinnya. Adapun tadi persamaan diferensial ada integral manual tadi rasanya sih tidak terlalu berat ya. Itu kan integral R jadinya ya setengah R kuadrat. Demikian ya. Kalau tidak ada apa-apa berarti konstanta di integral itu menjadi R atau mungkin X begitu. Ya. Baik, saya kira itu dulu. Nanti kita istirahat, nanti mulai lagi jam 1 ya. Ya. Nanti jam 1 kita masuk ke panas ya. Nah, ada perbedaan gitu kalau di momentum itu
perbedaan gradiennya sendiri itu berupa vektor saja ya. Oke ya. Demikian juga yang di ruang Zoom, kita istirahat dulu ya. Nanti jam 1 WIB kita mulai ya. Terima kasih ya untuk momentum, sampai di sini dulu ya, ringkas kita singgung, nanti kita masuk ke panas ya.